Pemirsa, PT Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI menargetkan jumlah investor pasar modal Indonesia menembus 15 juta investor pada tahun 2024. Untuk menopang target tersebut, KSEI menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya berinovasi dalam pengelolaan data investor lewat KORS. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang dengan KORS KSEI, saat ini kami sudah bergabung dengan Direktur Utama PT Custodian Central Efek Indonesia, Bapak Samsul Hidayat. Selamat pagi, Pak Samsul. Pagi Mbak Jessica. Pak Samsul, bagaimana sih mekanisme dari layanan administrasi prinsip mengenali nasabah yang sudah diimplementasikan selama ini nih Pak? Sebenarnya apa yang kami lakukan ini adalah follow up atas regulasi OJK nomor 15 tentang layanan administrasi prinsip mengenal nasabah. Jadi KSEI dalam hal ini akan menyediakan suatu sistem yang tugas sistem tersebut adalah mensentralisasi dokumen pelayanan pembukaan rekening nasabah nantinya. Nah, nantinya yang berbeda adalah bahwa kalau saat ini setiap investor ingin membuka rekening di perusahaan sekuritas, maka investor tersebut harus menyediakan dan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh masing-masing sekuritas. Okay. Nah, kedepannya investor hanya sekali saja pada proses pembukaan awal menyediakan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian dokumen-dokumen tersebut nantinya akan disentralisasi di Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Nah, kemudian ketika dibutuhkan atau ketika investor tersebut akan membuka rekening lagi di perusahaan efek yang lain, maka yang bersangkutan cukup menyebutkan nomor SID-nya, bagaimana yang telah diperoleh pada proses pembukaan rekening, kemudian memberikan semacam kewenangan pada perusahaan efek tersebut untuk menggunakan datanya yang tersedia di KSEI. Jadi tugas KSEI sebenarnya mensentralisasi dokumen-dokumen investor sehingga bisa digunakan pada proses pembukaan rekening selanjutnya. Oke, jadi ini datanya jadi satu ya Pak, karena udah tersentralisasi. Artinya ini juga akan mempermudah para investor ke depannya Pak? Akan mempermudah investor ketika mereka akan membuka rekening. Biasanya kan investor membuka rekening tidak hanya di suatu sekuritas, mungkin di 2, 3, atau 4 sekuritas. Nah, secara umum akan ada sentralisasi data atas satu investor tersebut yang disimpan di KSEI dan bisa digunakan secara terus-menerus oleh investor tersebut, dan juga akan mempermudah proses pemkinian data atau pembaharuan informasi atas investor tersebut, sehingga ketika misalnya investor tersebut ada perubahan alamat, atau perubahan status, atau perubahan apa, hanya sekali perubahan, hanya sekali melakukan pemkinian data di salah satu sekuritas, maka datanya akan bisa dipakai oleh semua sekuritas yang di mana yang bersangkutan membuka rekening. Selain mempermudah, apakah ada manfaat lainnya Pak bagi calon investor dan juga investor Pak? Secara administrasi tentunya ini juga akan menghindari terjadinya duplikasi pembuka SID-nya atau identifikasi investor, sehingga ini juga secara administrasi akan lebih memudahkan bagi kami di KSEI untuk menghindari terjadinya duplikasi identifikasi investor. Ini menghindari duplikasi. Pak, tapi investor dan juga calon investor ini tentunya ingin tahu ya Pak, sebetulnya bagaimana sih cara investor ini bisa menggunakan data yang sudah tersimpan di KORS KSEI untuk digunakan untuk membuat rekening baru Pak? Ya. Bagi investor yang ingin membuka rekening di sekuritas yang lain selain dari sekuritas awal, maka di sekuritas yang baru dia hanya cukup mengatakan bahwa dia memberikan kewenangan kepada sekuritas tersebut untuk menggunakan datanya yang sudah ada di KSEI. Sehingga dengan demikian sekuritas di mana dia ingin membuka rekening tersebut, yang ini rekening yang kedua ya, bisa memanfaatkan atau tidak perlu meminta kembali dokumen-dokumen dari investor yang bersangkutan. Oke. Tapi perbedaannya cukup signifikankah Pak sebelum mengimplementasikan KORS dengan sesudah Pak? Jadi
perubahan yang cukup signifikan ya, terutama di sekuritasnya sendiri, karena dengan disediakannya fasilitas ini oleh KSI, maka tentunya akan sangat mempermudah bagi sekuritas dalam proses pembukaan rekening. Dan harapannya juga bahwa dengan mempermudah ini, tentunya investor tidak lagi dibebankan dengan administrasi yang katakanlah belit-belit atau sulit bagi mereka, sehingga mereka fokus pada proses investasinya, tidak pada proses administrasinya. Administrasinya diserahkan kepada kami di KSI untuk mengadministrasikan semua hal-hal terkait dengan informasi investor tersebut. Menyederhanakan begitu ya Pak Samsul. Pak, tapi apa sih target dan juga harapan dengan implementasi dari KORS yang diimplementasikan oleh KSI ini Pak? Apakah ada target tersendiri? Secara umum kita ingin agar dengan mudah atau mensimplifikasi proses pembukaan rekening, terutama rekening kedua, ketiga, dan keempat, kan mempermudah atau mempercepat atau meningkatkan animo para investor untuk menambah bertransaksi di PT Modal Indonesia. Dan tentunya salah satu keinginan kita atau salah satu target dari Otoritas Jasa Keuangan adalah terjadinya tumbuhan jumlah investor, dan juga di samping itu juga terjadinya peningkatan rata-rata nilai transaksi harian di Pasar Modal Indonesia. Dan tentunya kami dari KSI sebagai salah satu lembaga statutory organisasi yang menyediakan infrastruktur jasa keuangan, ingin terus berupaya menginovasi dalam mengupayakan kemudahan-kemudahan tanpa mengurangi kualitas data yang kita miliki. Jadi inovasi yang kami lakukan tentunya berorientasi pada terciptanya kemudahan dalam proses administrasi set atau identitas nasabah di PT Modal Indonesia. Melihat adanya kenaikan transaksi harian, kemudian ada target juga untuk tahun 2024 dengan jumlah investor yang cukup tinggi. Tapi apa sih Pak untuk secara umum rencana strategis dari KSI di 2024 Pak? Nah, kita tentunya berupaya untuk menyediakan, tadi saya sampaikan, menyediakan semua infrastruktur bagi kemudahan proses transaksi. Dan KSI sebagai salah satu lembaga di SRO tentunya juga berkewajiban untuk mensupport program pemerintah dalam hal ini terciptanya jumlah investor di Pasar Modal Indonesia di angka 20 juta pada tahun 2027. Dan juga kita tentunya akan mencari cara agar semua hal tersebut bisa kita wujudkan. Dan ini tentunya saya bersama-sama dengan Bursa Efek Indonesia, PT Clearing, dan juga tentunya di bawah arah dari Organisasi Keuangan. Baik, terus berkoordinasi ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Samsul Hidayat selaku Direktur Utama PT Custodian Central Efek Indonesia sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.